Hai semua, kami dari kelompok 3 Pengelolaan Keuangan Negara akan mempresentasikan tentang kalender penganggaran, penetapan asumsi-asumsi dasar, penetapan program-program, dan proyeksi keuangan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Audira Ranta, selanjutnya ada Ferentio Castilong, dan yang terakhir ada Ardianto Lasa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu struktur kalender penganggaran. Struktur kalender penganggaran mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama jangka waktu. Kalender penganggaran biasanya mencakup periode tahunan yang terdiri dari 12 bulan, namun tergantung pada kebutuhan dan tuntutan situasi. Jangka waktu ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, jenis anggaran. Jenis anggaran yang dicantumkan dalam kalender penganggaran meliputi anggaran belanja dan anggaran pendapatan. Yang berikutnya, isi kalender penganggaran meliputi 1. Proyeksi pendapatan dan belanja, merupakan proyeksi jumlah pendapatan dan belanja yang diestimasi dalam periode waktu tertentu berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Yang kedua, alokasi anggaran ke masing-masing program atau kegiatan, menjelaskan cara pengalokasian anggaran ke masing-masing program atau kegiatan sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jadwal pengeluaran. Jadwal pengeluaran menunjukkan tanggal dan jumlah pengeluaran yang harus dilakukan dalam satu periode. Selanjutnya, proses penyusunan kalender penganggaran. Proses penyusunan kalender penganggaran adalah tahapan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Proses ini meliputi beberapa tahapan antara lain. Yang pertama, konsultasi dengan stakeholder. Pada tahap ini, pemerintah harus melakukan konsultasi dengan para stakeholder terkait pengelolaan keuangan negara, seperti DPR, BPK, dan masyarakat. Konsultasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan saran dari para stakeholder sehingga kalender penganggaran dapat disesuaikan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak. Yang kedua, evaluasi kinerja anggaran. Pada tahap ini, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran tahun sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya telah berhasil mencapai target dan memperbaiki kelemahan pada pengelolaan anggaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, penetapan prioritas program atau kegiatan. Setelah melakukan evaluasi kinerja anggaran, pemerintah harus menetapkan prioritas program atau kegiatan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Prioritas ini harus berdasarkan pada kebutuhan dan urgensi masyarakat serta kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Yang keempat, penetapan jumlah anggaran. Setelah menetapkan prioritas program atau kegiatan, pemerintah harus menetapkan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan tersebut. Penetapan jumlah anggaran harus berdasarkan pada estimasi biaya yang diperlukan untuk mewujudkan program atau kegiatan tersebut. Yang kelima, penyusunan kalender penganggaran. Setelah tahapan sebelumnya selesai dilakukan, pemerintah dapat menyusun kalender penganggaran dengan mengacu pada struktur dan isi yang telah disebutkan sebelumnya. Kalender penganggaran yang baik harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selanjutnya, penggunaan kalender penganggaran memiliki implikasi dan manfaat yang signifikan antara lain. Yang pertama, pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan kalender penganggaran, pemerintah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola anggaran dengan lebih baik, meminimalkan pemborosan, dan memaksimalkan manfaat dari setiap dana yang dikeluarkan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kalender penganggaran membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dengan menyediakan jadwal yang terperinci tentang pengeluaran
dan penerimaan. Pemerintah dapat dengan mudah memonitoring pelaksanaan program dan proyek, memastikan anggaran terpakai pada tahapannya, serta memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik kepada publik. Selanjutnya, penetapan asumsi-asumsi dasar. Beberapa asumsi dasar yang umumnya digunakan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain: yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini digunakan untuk memperkirakan pendapatan negara dan menetapkan target pajak yang realistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan memungkinkan negara untuk membiayai program-program pemerintah yang lebih besar. Yang kedua, inflasi. Asumsi inflasi digunakan untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membiayai program-program pemerintah dan juga untuk menetapkan target tingkat bunga yang tepat. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya pembayaran utang negara dan juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Asumsi suku bunga digunakan untuk memperkirakan biaya pembiayaan utang negara dan menentukan tingkat bunga yang dibayarkan oleh negara untuk mendapatkan biayanya. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan beban pembayaran utang negara dan dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Penetapan program-program. Program-program pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk menjaga keuangan negara dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Beberapa program pengelolaan keuangan negara yang umumnya dilakukan antara lain: yang pertama, penetapan anggaran negara. Anggaran negara harus disusun dengan cermat dan realistis, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang telah disebutkan sebelumnya. Anggaran negara harus mencakup sumber pendapatan, pengeluaran, dan utang negara. Kemudian yang kedua, kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal meliputi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal pun harus mengambil keseimbangan antara meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran negara. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan, pengelolaan keuangan negara adalah sebuah prediksi tentang pendapatan, pengeluaran, dan utang negara pada periode waktu tertentu yang akan datang. Proyeksi yang digunakan untuk membuat rencana pengelolaan keuangan negara yang realistis dan berkelanjutan. Nah, proyeksi keuangan negara pun biasanya meliputi yang pertama, proyeksi pendapatan negara. Proyeksi ini memperkirakan pendapatan yang akan diterima oleh negara dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Nah, proyeksi pendapatan ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, proyeksi pengeluaran negara. Proyeksi ini memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan oleh negara untuk membiayai program-program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Proyeksi pengeluaran ini didasarkan pada kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional. Kemudian, proyeksi utang negara. Proyeksi ini memperkirakan jumlah utang yang akan diperoleh oleh negara dalam kurun waktu tertentu. Proyeksi ini pun bergantung pada besarnya defisit anggaran, suku bunga, dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.